Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmasari, NPM 12-12-01-9002. Di sini saya akan menjelaskan topik 14 lanjutan tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Data teridentifikasi multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik. Pada tabel koefisien, tolerance value kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10 terjadi multikolonialitas. Sedangkan tolerance value lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasi gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana dapat menunjukkan kolerasi linier yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. 1. Melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi, seperti uji korelasi. 2. Melakukan transformasi data, seperti LN, log, lag, dan lain-lain. 3. Mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. 4. Melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru, supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, di sini jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Lalu, solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Bentuk grafik histogram, bentuk transformasi data. Moderate Positive Skewness, SQRT, dan kurung X atau akar kuadrat, Substantial Positive Skewness, LG10 dalam kurung X atau logaritma 10 atau ln. Severe Positive Skewness dengan bentuk L, 1 per X atau inverse. Moderate Negative Skewness, SQRT dan kurung K min X. Substantial Negative Skewness, LG10 dalam kurung K min X. Severe Negative Skewness dengan bentuk J, 1 per K min X. Lalu selanjutnya kita ke SPSS. Nah, di sini kita bisa analyze regression linear. Lalu untuk dependennya kita masukkan income, untuk independennya kita masukkan X1, X2, X3, dan X4. Untuk statistiknya kita checklist estimate, model fit, dan collinearity diagnostics. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa lihat di tabel koefisien pada kolom collinearity statistik. Di sini untuk toleran X1-nya ada 0,455, untuk X2-nya 0,505, untuk X3-nya 0,100, dan untuk X4-nya 0,100. Untuk VIF-nya, untuk X1-nya 2,195, untuk X2-nya 1,981, untuk X3-nya 10,007, dan untuk X4-nya 9,976. Kesimpulannya, untuk X1, X2, dan X3 itu toleransinya lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini kan X3-nya kan di VIF itu kan lebih besar dari 10. Jadi, itu terjadi multikolonialitas, maka di sini akan dilakukan penyembuhan karena X3 ini tidak terjadi multikolonialitas. Solusinya ada di PPT pada slide 5 nomor 3. Langsung aja kita ke cara penyembuhannya. Nah, di sini kita bisa ke SPSS lagi ya, teman-teman. Lalu kita analyze regression linear. Nah, tadi kan untuk X3-nya lebih tinggi, jadi kita keluarkan saja X3-nya.
agar tidak terjadi multikolonialitas. Coba kita lihat kok contoh koefisien. Nah, di sini kan sudah nggak ada lagi ya X3-nya. Jadi agar tidak terjadi multikolonialitas, nah di sini kan udah nggak ada lagi X3-nya kan, di PPT tadi kan sudah dijelaskan tidak terjadi gejala multikolonialitas karena toleransi value-nya lebih, ya teman-teman, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah kita bisa lihat pada tabel koefisiennya, kan X3-nya sudah nggak ada lagi ya teman-teman. Jadi dijelaskan tidak terjadi gejala multikolonialitas karena toleransi value-nya lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya lebih kecil dari 10. Jadi kesimpulannya tidak terjadi multikolonialitas jika salah satu variabel ada yang terjadi gejala multikolonialitas. Maka kita harus melakukan penyembuhan seperti tadi. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.